Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak lanjutkan untuk membahas soal UTS semester 1 yang dimana pada pembahasan pertama sudah dibahas nomor 1 sampai 5. Dan jangan lupa subscribe video yang telah dibuat dan bunyikan tanda loncengnya supaya video ini tetap aktif ditayangkan. Baik, kita lihat soal nomor 6, dimana untuk soal nomor 6 ini kita akan membahas tentang hasil dari X pangkat 3 lagi dikali X pangkat 5 per X pangkat min 4. Nah, kita lihat pembahasannya. Di sini untuk soalnya tadi, yang pertama untuk pangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya harus kita kalikan pangkat, yaitu 3 kali 3 9, sifat perpangkatan. Kemudian yang lainnya tetap itu X pangkat 5, X pangkat per X pangkat min 4. Nah, ini kan ada ketemu sifat perkalian. Nah, kalau sifat perkalian kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. 9 ditambah 5 sama dengan X pangkat 14. Yang bawah tetap dulu ya. Nah, karena ini ada proses per, itu sama dengan pembagian, maka kita kurangkan aja pangkatnya, dimana X pangkat 14 kurang lagi pangkat yang bawah min 4. Nah, di sini ada proses negatif kali negatif positif, makanya 14 ditambah 4 hasilnya X pangkat 18. Jadi jelas jawabannya D. Kemudian untuk nomor 7, ini kita lihat soal bahwa jika 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500 sama dengan 3B, maka nilai B adalah. Nah, untuk membahasnya kita harus menyamakan bilangan pokoknya dulu, dimana di depan ini kan sudah ada nih 3 bilangan pokoknya, yang ini 9, 27. Ternyata 9 ini bisa kita robah jadi 3 pangkat 2, pangkat lagi 750. Ternyata 27 ini setara dengan 3 pangkat 3, yaitu pangkat 500 lagi sama dengan 3B. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan pangkatnya, karena ketemu pangkat lagi ya. Yang di depan tetap 3 pangkat 1500, 2 kali 7500, 3 pangkat 1500, begitu juga dengan 3 kali 500, 3 pangkat 1500 sama dengan 3B. Nah, langkah selanjutnya, karena ini semua adalah 3 pangkat 1500 ketiga-tiganya ini, maka kita keluarkan 3 pangkat 1500. Jadi ya tinggal 1, karena 1 dikali 3 pangkat 1500 akan kembali ke bentuk yang di atas ini. Nah, langkah selanjutnya kita jumlahkan yang di dalam kurung ini. 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. 3 itu setara dengan 3 pangkat 1. Karena sini ketemu dengan proses perkalian, maka untuk pangkatnya tinggal kita jumlahkan aja sifat perpangkatan yang telah kita bahas ya. 1500 tambah 1 yaitu 3 pangkat 1501. Jadi ini sudah sama bilangan pokoknya, 3 sama 3 ya. Jadi kita coret aja sebenarnya 3 ini. Tinggal B sama dengan 1, B sama dengan 1501 ya. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 8. Nah, nomor 8, dimana soal ini diambil dari soal UN tahun 2017, yaitu hasil dari dalam kurung 32 pangkat 2 pangkat lagi negatif 2 per 5. Nah, untuk pembahasannya, ini
karena ada proses pangkat ketemu dengan pangkat, maka kita kalikan dulu. Kalau pengalian pecahan, ya kita kalikan aja yang pembilangnya atau yang di atasnya ya. 2 kali 2 4 per 5, karena negatif lagi 32 pangkat negatif 4 per 5. Nah, ini kan belum selesai sampai di sini. 32 ini harus kita robah supaya bisa menghasilkan 5 nih. Dengan berapa yang dipangkatkan 5, hasilnya 32. Tentunya 2 pangkat 5 ya. Bisa juga kita cari dengan pohon faktor. Nah, ini sudah ganti dengan 2 pangkat 5. Pangkat lagi negatif 1 per 4. Di sini ya pindahnya. Nah, kita kalikan pangkatnya lagi. 5 kali 4, 20 ya. Karena negatif ya negatif 20 per 5 ini ya. Per 5. Ini per 5. Per 5. Nah, 20 dibagi 5 itu hasilnya 4 karena ada min 4. Nah, ternyata kalau pangkat min itu untuk positifnya kita rubah jadi per. Makanya diperoleh nanti 1 per 2 pangkat 4 sama dengan 1 per 16. 2 pangkat 4 kan 16. Jadi jawabannya adalah C. Terus soal nomor 9 UN 2017 juga. Hasil dari akar 60 dibagi akar 5. Ini kan sama-sama akar ya. Kalau sama-sama akar, untuk pembahasannya ini tinggal kita bagi aja 60 dibagi 5. Berapa? 12 ya. Jadi akar 12. Nah, akar 12 ini kita sederhanakan yang bisa ditarik ke akar, yaitu 4 ya. Yang paling besar. 4 kali 3 itu 12. Karena akar 4 adalah 2, maka diperoleh 2 akar 3. Jawabannya adalah B. Terus nomor 10. Nah, nomor 10 ini adalah kita akan menentukan panjang diagonal ruang dari gambar balok. Di mana nanti untuk pembahasannya dari gambar di atas kita peroleh panjang atau pi 24 cm, kemudian lebarnya 8 cm dan tinggi 6 cm. Nah, kalau panjang diagonal ruangnya itu dirumuskan dengan akar pi kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini 24 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, 24 kuadrat itu 576, 8 kuadrat 64, kemudian 6 kuadrat 36. Nah, ini kita jumlahkan dapat akar 676 adalah 26. Jadi jawabannya adalah C. Terus untuk pembahasan nomor 11 ini sebenarnya cuman kita akan menentukan dari persamaan mana yang merupakan persamaan kuadrat. Tentunya kita sudah tahu kalau persamaan kuadrat itu harus ada unsur dari kuadrat di sana dan benar-benar pangkat 2. Contohnya yang I1 ini kan 2x kuadrat kurang 5. Jelas ini 2x kuadrat merupakan persamaan kuadrat benar ya. Tapi kalau I2 ini 2x kuadrat ditambah 3x pangkat 3. Kalau pangkat 3 bukan persamaan kuadrat lagi, jadi bukan. Kemudian yang I.3, 3x tambah 6 ini bukan merupakan persamaan kuadrat, tapi merupakan persamaan di linear satu variabel. Bukan. Nah, yang 4i ini 3x kuadrat tambah 5x tambah 9. Nah, satu unsur x kuadrat sudah memenuhi maka benar. Jadi yang jawabannya benar nomor 11 jelas D 1 dan 4 yang benar. Kemudian kita masuk pembahasan yang nomor 12. Nomor 12, persamaan 2x dalam kurung x tambah 5 tutup kurung sama dengan 3x kurang 4. Ini jika diubah dalam bentuk umum persamaan kuadrat adalah, ini kita tinggal
mengalihkan aja sebenarnya ini. Ini kan soal tadi 2x dalam kurung x tambah 5 sama dengan 3x kurang 4. Kita kalikan. 2 kali x, 2x kali x, 2x kuadrat ya. 2 kali 5, karena ada x, 10x. Kemudian ini tetap 3x kurang 4. Seterusnya kita pindahkan yang 3x kurang 4 ke kanan. Nanti yang 2x kuadrat tetap 10x. Nah ini karena positif pindah jadi negatif ya. 4 negatif pindah kiri jadi positif. Nah ini kan ada yang sejenis 10x dan 3x sejenis, maka bisa kita operasikan. Yang 2x kuadrat tetap tambah 10 kurang 3 7x tambah 4 sama dengan 0. Jadi jelas jawabannya adalah B. Kemudian untuk yang nomor 13, diberikan persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat ditambah x kurang 6. Faktorkan persamaan di atas dengan menggunakan rumus ABC. Nah sebenarnya boleh nggak menggunakan rumus ABC ya. Ini kan pilihan ganda. Jadi kita jawaban yang option yang benar aja yang dicari. Jadi untuk pembahasannya dari soal tadi 2x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0 diperoleh A-nya 2, B-nya 1, dan C-nya min 6 ya. Nah rumus ABC kita tahu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah kita masukkan B tadi 1 ya, jadi min 1 karena min B. B kuadrat 1 kuadrat dikurang 4 kali A nya 2, C nya min 6 per 2 kali A 2 kali 2 ya. Tinggal kita operasikan aja. Min 1 tetap 1 kuadrat 1, 4 kali 2 kali min 6 positif 48 per 4. Nah ternyata 1 tambah 48 itu akar 49 ya. Nah di sini 1 tetap akar 49 kita tahu 7 per 4. Nah sampai di sini maka untuk X1 nya kita ambil yang positif ini ya. Ini ada penjelasan, ambil yang positif. Nah ambil yang positif, diperoleh X min 1 tambah 7 per 4. Min 1 tambah 7 kan 6 ya, per 4. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, 3 per 2. Kemudian untuk X2 nya ini ya, kita ambil yang negatif lagi. Ambil yang negatif, maka diperoleh sama dengan negatif 1 kurang 7. Utang-utang jadinya 8 ya, min 8 per 4. Pembagi 4 min 2. Jadi yang benar adalah A, min 2. Kemudian untuk pembahasan yang nomor 4 ini kita diminta menentukan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X 6x kuadrat dikurang 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah ini kita bisa gunakan konsep rumus cepat ya. Ini kan diperoleh dari persamaan, diperoleh A nya 6, B nya min 2, C nya 3. Kemudian hasil kali akar-akarnya ini langsung aja rumus cepat ini. Min X1 kali X2 C per A. C nya tadi 3, A nya 6. 3 per 6 ini disederhanakan, sama-sama bagi 3 ya. Ya, sama-sama bagi 3, 1 per 2. Jawabannya nomor 14 adalah B, 1 per 2. Kemudian nomor 15, ini kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X tambah 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Persamaan kuadrat dengan akar-akar. Nah ini kita maksudnya ini menentukan persamaan kuadrat baru ya, dengan akar-akar X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Nah pembahasannya kita lihat. Nah dari soal itu kita peroleh A nya 1 nih ya, A nya 1, kemudian B nya min 1, C nya 3. Maka persamaan kuadrat, bentuk persamaan kuadrat umum adalah X kuadrat kurang X1 tambah X2 kali X tambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Maka untuk X1 ditambah X2 pakai rumus cepat ya, min B per A.
B nya min 1, A nya 1. Karena ada min maka positif 1 ya. Kemudian X1 kali X2 C per A. C nya tadi 3 ya, 3, A nya 1, 3 per 1. Nah ini untuk persamaan kuadrat barunya kita harus cari jumlahnya dulu. X1 tambah X2, X2 tambah X2. Nah ini kan nggak bisa dijumlah, X1 tambah X2 tetap ya, tambah 2 tambah 2 4. X1 tadi nilainya X1 tambah X2 1 tadi dari atas ya, maka 1 ditambah 4 5. Nah, untuk perkaliannya lagi 1 kali X tambah 2 dikali X2 tambah 2. Nanti kita kalikan X1 kali X2 kan, X1 kali X2, X1 kali 2 2x1, 2 kali X2 2x2, 2 kali 2 4. Nanti ini tetap ya hasilnya X1 yang ada, kita keluarkan 2 nya, 2 dikali dalam kurung X1 tambah X2 tambah 4. Terusnya kita tahu bahwa X1 kali X2 nih yang warna hijau sudah dikasih tanda bahwa nilainya adalah 3. Kemudian 2 kali X1 tambah X2 adalah nilainya 1. Kita ganti aja nilainya, 2 kali 1 tambah 4, turun aja ya. Nah hasilnya ternyata 3 tambah 2 tambah 4 hasilnya 9. Jadi persamaan kuadrat barunya kita peroleh dari rumus ini. Persamaan umumnya kita peroleh X kuadrat kurang 5 untuk ini ya, karena ini min, bawaannya min 5x tambah ini 9 untuk perkaliannya sama dengan 0. Maka jawaban adalah D yang benar, nomor 15. Kemudian kita akan membahas lagi soal nomor 16. Ini kita disuruh menentukan sumbu simetri dari parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 5 tambah 3 diperoleh dari garis. Nah ini dari persamaan ini kita peroleh A nya 1, B nya min 5, C nya 3. Nah untuk rumus sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. B nya min 5 ya, ini negatif nanti kan positif, 2 kali 1, A nya 1. Ini jelas 5 per 2, maka jawabannya adalah B, X sama dengan 5 per 2. Kemudian untuk nomor 17 ini kita menentukan nilai minimum dari fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 4 adalah. Nah ini bisa juga kita gunakan rumus sumbu simetri tadi, di mana A nya 1, B nya min 5, C nya 4. Nah sumbu simetrinya kan min B per 2A. Nah min 5 min positif ya, 5 per 2. Nah untuk sumbu simetrinya, untuk mencari nilai optimum, kita masukkan ke persamaan yang di atas tadi. Persamaannya tadi tambah 4 ya, kan 3 nih, 4 persamaannya dari di atas ini. Nah ini kita peroleh nanti nilainya, masukkan ke fungsi yang di atas ini. Karena X nya sudah ada 5 per 2, maka kita masukkan aja gantinya X kuadrat, berarti 5 per 2 kuadrat. Kalau min 5X kali 5 per 2 tambah 4. Nah nanti ini dikurang keduanya, 5 kuadrat kan 25 ya, 2 kuadrat 4, 5 dikali 5 ya 25 ya per 2 tetap. Nah ini kan harus samakan penyebut sama ya, ini 4 penyebutnya, ini 2 nih enggak ada penyebut, itu 1, ada 1 nanti. Kemudian ini sudah tetap ini, karena penyebutnya 4 bagi 2 berapa? 2 kali 2 5, 50. Jadi pecahan ini jadi 50 per 4. Nah kemudian ini enggak ada penyebutnya ya, kita kalikan aja, 4 dikali 4 16, karena penyebutnya 4 berarti 16 per 4 kan sama dengan 4 sebenarnya ya. Kemudian untuk Y sama dengan ini kita operasikan dulu nih, 25 dikurang 50 hasilnya min 25 tambah 16 per 4 semuanya. Nah min 25 dengan min 16 ini hasilnya ya min 9 ya, karena utangnya 25 dibayar 16, sisanya
9/4 karena ada pernya. Maka jawabannya adalah A. Kemudian untuk pembahasan nomor 18, jika diskriminan persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 9x tambah C sama dengan 0 adalah 121, maka C sama dengan. Nah, dari sini bisa kita tentukan dari soal ini ya, diperoleh A-nya 2, B-nya -9, C-nya sama dengan C. Kemudian D ini diskriminannya adalah 121. Nah, kita tahu rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, D kita masukkan ganti dengan 121, B-nya -9 kuadrat, 4A-nya tadi 2, C-nya tetap C ya. Kemudian kita selesaikan ini 9 kuadrat 81 kalikan 4 kali 2 -8 ya. C ini kita pindahkan aja ke sini. Karena positif pindah jadi negatif, 121 kurang 81 hasilnya 40 ya. Sama dengan -8C. Nah, untuk mencari C kita bagi aja 40 dibagi -8 sama dengan -5. Jawabannya adalah C. Kemudian untuk pembahasan nomor 19, ini kita akan menentukan persamaan dari kurung X kurang M kuadrat ditambah kurung 8 kurang 2M kali X tambah 12 sama dengan mempunyai akar-akar kembar, maka nilai M sama dengan titik-titik. Nah, untuk mencari ini kita harus tahu dari persamaan ini, kita harus tahu A-nya 1 kurang M koefisien dari X ya, X kuadrat. Kemudian B koefisien dari X 8 kurang 2M, ini B-nya nih. C-nya adalah 12 ya. Nah, kalau mempunyai akar-akar kembar maka nilai diskriminannya sama dengan 0. Ini sudah ketetapan dari rumus ya. Kalau dia akar kembar makanya D-nya akan diperoleh 0 nanti. Kita masukkan rumus diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Di mana B-nya tadi sudah di atas ada nih, 8 kurang 2M, pindahkan aja ya, karena kuadrat lagi, kurang 4A-nya 1 kurang M kali 12C-nya ya, sama dengan 0. Ini kita karena kuadrat kita pisahkan jadi 2. 8 kurang 2M kali 8 kurang 2M. Ini kan 4 dikali 12. Jadi 48, 1 kurang M sama dengan 0. Kemudian ini kita kalikan nih, 8 kali 8, 64. 8 kali min 2M, min 16M. Min 2M kali 8, min 16M. Min 2M kali min 2M positif 4M kuadrat. Nih, min 48 kali 1 lagi. Min 48, min 48 kali min M positif ya, 48M. Nah, ini ada yang sejenis ternyata, 64 dengan 84. Ini kurang ya, negatif, ini positif, kurangnya aja. Ternyata ini sejenis, min 16M dengan min 16M, jumlahkan aja 32M tambah 48M yang ini ya, kelompok yang sejenis, sama dengan 4M yang ini, 4M kuadrat, turun aja sama dengan 0. Kemudian ini sebenarnya udah langsung diurutkan dari persamaannya ya, 4M kuadrat ini kita taruh dari pertama. Kemudian ini hasilnya nanti ini kan min 32M ditambah 48M, ini kan utangnya 32 dibayar yang 48, sisanya uangnya 16M. Ini 64 kurang 48, 16 sama dengan 0. Nah, sama-sama kita bagi 4, maka hasilnya nanti M kuadrat tambah 4M tambah 4 sama dengan 0. Ini akan kita faktorkan lagi. Faktornya kita peroleh M tambah 2, M tambah 2. Sama ya, sama, kita cari satu aja. Maka M tambah 2 sama dengan 0, sehingga pindahkan aja, ini kan positif, pindah ke sebelah sama dengan jadi M sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah A. Terakhir soal nomor 20. Ini cuman meminta akar persamaan 3x kuadrat kurang 75 sama dengan 0 adalah. Ini tinggal kita faktorkan aja sebenarnya ini. Kita tahu bahwa ini kan bisa sama bagi 3 ya. Iya. Ternyata 3x kuadrat bagi 3 itu tinggal x, 75 bagi 3 tinggal 25. Ini difaktorkan ternyata x kurang 5, x tambah 5. Maka
kita peroleh nanti yang pertama ini kita ambil X kurang 5 sama dengan 0 ya, atau X tambah 5 sama dengan 0. Kita pindahkan aja nih, karena negatif pindah jadi positif, ini positif pindah jadi negatif. Jadi faktornya X sama dengan 5 atau X sama dengan 5. Yang tepat ini D ya, diurutkan dari yang negatif dulu. Oke, demikian untuk pembahasan soal UTS kelas 9 untuk pilihan ganda. Untuk esai nanti akan menyusul. Jangan lupa subscribe dan untuk mendapat informasi pembahasan soal terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.